untuk bertemu sama uh, sahabat-sahabat dari tim Bangkai Lampung. Kebetulan kita habis dari sholat tadi, kita langsung mau ke titik di mana ketika tempat kejadian yang mungkin sahabat-sahabat sudah tahu, sudah selama hampir 1 pekan ya, 1 minggu ini kita rindu, bukan hanya subscriber, bukan hanya sebatas sahabat-sahabat ya, bahkan tim seluruh yang melihat daripada insiden kejamnya perbuatan yang dilakukan sama si pendekar bisu ini, itu sudah melewati batas. Bahkan saya mendapatkan informasi ketika saya menemui daripada tim sahabat dari Bangkai Lampung, mereka ada salah satu Mat Janggar mencari kekuatan lagi untuk katanya bisa menghabisi seluruh kawan-kawan sahabat-sahabat Bangkai Lampung, yaitu untuk dimusnahkan katanya. Makanya saya mau ke titik yang sebenarnya di mana insiden waktu kejadian itu, karena hari ini sahabat-sahabat hari Jumat ya, benar biasanya Bangkai Lampung di mana Jumat hari yang seperti Jumat Barokah ini dia selalu tampil, dia muncul. Nah ini saya belum punya titik terang karena saya pengen tahu, karena saya sudah janjian ya sama sahabat-sahabat Bangkai Lampung dan tim Bangkai Lampung. Mungkin mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu sama mereka, di mana saya hari ini menentukan untuk penjemputan Bangkai Lampung supaya bisa pulang, artinya pulang ke tempat kediamannya ya, di padepokannya. Bahkan santri-santrinya selalu menanya, bahkan di situ keluarga ya, apalagi seperti sahabat-sahabat subscriber ya, sudah barang pasti Ciraden rindu ya, sudah rindu, kangen, kalau bahasanya kangen. Apakah dengan insiden yang kejadian yang tidak kita inginkan ini, karena Bangkai Lampung terlalu percaya dan lengah, akhirnya Bangkai Lampung begitu nekat ketika ada suatu tantangan, tapi mereka sudah menyiapkan segala sesuatu, tapi Bangkai menganggap itu adalah suatu obrolan biasa. Disitulah kejamnya mereka, akhirnya mereka baku hantamlah di sungai itu. Nah di sungai itulah nanti saya akan memastikan tempat kejadian meralat daripada apa yang terjadi ketika Bangkai Lampung dihantam sama si tongkat yang berbisa naga barong itu. Ya mudah-mudahan ini bisa saya telusuri bersama tim ya, karena saya mau menuju untuk yang namanya di mana seperti apa namanya tempat yang biasanya mereka lakukan di situ. Mungkin kita pengen tahu, main apa, kita jalan aja, kita coba ya, karena di sini menuju saya ini biasanya mereka ini kan masih berkeliaran, bahkan mereka masih yang namanya berjaga-jaga, karena mereka tidak akan memberikan yang namanya suatu perwujudan Bangkai Lampung kalau belum yang namanya seperti ibaratnya jelas apa namanya kita udah sampai ke tempat yang namanya biasa waktu kejadian biasa yang dilakukan sama si pendekar bisu ini ya. Dan kita hati-hati aja, kita hati-hati. Ini kita sudah dekati yang namanya tempat di mana Ki Slamet, seperti siapa namanya Ompong, Bek ya, bertemu, selalu didatangi untuk memantau daripada tempat
eh, Ki Slamet biasanya ya. Karena Ki Slamet ini ritualnya kadang-kadang luar biasa ya. Dia berkecimpungnya dengan demit-demit yang ada di hutan sini. Makanya saya memastikan dulu, pengen ketemu apa pasti benar ada tidak dia kita di gubuk situ, karena saya sudah kontak tadi, mudah-mudahan mereka bisa ada di tempat ini. Apakah kita langsung ke sana aja apa gimana ini? Coba kalau kita coba langsung bisa masuk, kita masuk dulu coba. Kita masuk coba. Kalau memang ada ya alhamdulillah ya. Kalau memang nggak ada gimana ini? Tapi ini benar jalannya ini. Iya, hati-hati men. Iya men, ini benar men. Men, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan men. Coba kita pastikan dulu, kita lompat, kita lihat. Ya ini tempat insiden ketika kejadian yang kalian lihat ya, di mana Banggai Lampung waktu itu ketika didatangin sama si ini, tapi dihanyutkan itu bukan di sini ya. Itu kita lihat coba gubuk Ki Slamet ya. Tapi yang saya sudah janjian nih sahabat, saya menunggu ya, kita parkir dulu sebentar. Parkir dulu sebentar untuk memastikan. Nah ini gubuk Ki Slamet yang waktu kejadian di mana Ki Slamet dihantam si Janggar. Si Janggar ini katanya dia lagi keluar kota katanya mencari kekuatan untuk semua tim Banggai Lampung akan dihabisi. Nah, makanya kita harus waspada aja, karena waspada itu sangat penting ya. Ini sahabat kalau mau tahu tempat ritual Ki Slamet untuk dia memberikan suatu kekuatan sama demit-demit di sini ya. Karena Ki Slamet ini ya keilmuannya sangat luar biasa ya. Apalagi seperti ompong ya, seperti bek. Mereka ini spiritual boleh dikatakan tidak ada yang boleh dikatakan keilmuan mereka ini sangat-sangat luar biasa ya. Nah, mungkin kalian lihat ya. Nah, ini sembari kita nunggu dulu, coba saya lihat dulu, saya mau telepon bagaimana nanti. Tapi kalau mereka tadi ngomong janjiannya itu sudah mau ke sini ya, mau ke sini, siapa tahu nanti Osman, masalahnya kita kejadian ini seperti apa ya, mau kita lihat dulu ya. Siapa tahu nanti kita melihat, daripada jangan sampai ada insiden kejadian terulang kembali di sini. Makanya kita harus hati-hati, di mana kalau kita cepat cari tempat persembunyian di situ, siapa tahu nanti kita menemukan titik terang di sana ya. Karena mereka ini sudah jelas lagi mengintai juga ya. Mungkin kalian sudah tahu ya kalau ini tempat, makanya Ciraden sengaja datang ke sini itu untuk memastikan yang namanya si gerombolan si pendekar bisu. Bahkan saya sudah janjian sama tim sahabat-sahabat Banggai Lampung untuk bertemu di sini supaya barang-barang untuk mengambil jemput Banggai Lampung, di mana Banggai Lampung dihanyutkan itu waktu itu. Nah, kita mau jalan dulu ke tempat apa namanya di sana, siapa tahu nanti kita tahu tempat titik terangnya ya. Kita sembunyi dulu sebentar sobat ya, kita sembunyi kita biar mereka jangan sampai tahu keberadaan kita di sini ya. Kalau mereka tahu, nanti seolah-olah nanti saya dihantam mereka, repot juga ya. Makanya kita cari tempat persembunyian dulu ya. Kita jalan, kita coba ke sana ya. Hati-hati men. Ini supaya kita mengasih tahu, meralat di mana tempat kejadian yang dilakukan sama si pendekar bisu itu benar-benar ada di sini sahabat ya. Jadi biar tahu. Nah ini kita mau lihat, mungkin di situ ada penjagaan yang dilakukan sama mereka. Saya sudah berkeyakinan, saya sudah janjian sama sahabat saya, saudara saya, tim dari Banggai Lampung
yaitu Bangge official ya, Bangge Lampung official ya, BRL ya. Saya akan ketemuan karena dia akan tahu yang di mana titik yang sebenarnya ketika insiden kejadian Bangge Lampung waktu dihanyutkan. Nah ini saya sudah turun ini sahabat ya, nggak main-main saya nih. Karena Bangge Lampung benar-benar bagaimana caranya secepat mungkin akan saya jemput bersama tim-tim yang lain. Sembari saya nunggu, karena saya sudah tadi berpesan sama mereka, tolong bawakan yang namanya alat-alat perlengkapan seperti pakaian Bangge Lampung ya, baju-bajunya, madu ya, terutama makanannya. Makanya kita mau turun men hati-hati karena ini nggak gegabah, karena yang mau kita hadapin ini bukan orang sembarangan, tahu sendiri ya. Yang namanya pendekar bisu ini mempunyai kekuatan sangat luar biasa. Makanya bantu saya nanti doa, bantu saja saya berselawat, mudah-mudahan ini menjadikan suatu titik terang, saya bisa menemukan yang namanya Bangge Lampung, bisa saya bawa pulang. Saya sudah niat ini buat sahabat saya, udah bawa mobil biar jemput Bangge Lampung, tapi ini saya parkirkan dulu karena saya mau coba ke tempat sungai di mana di situ ada suatu tempat gubuk ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu langsung Bangge Lampung. Kau, saya turun dulu, nanti kau baru turun ya. Karena takut ada insiden yang kita nggak inginkan, bahaya ini nanti. Masalahnya kejadian ini sangat fatal kalau kita gegabah. Iya, makanya kita hati-hati men. Saya takut ada intipan, ada suatu kejadian yang kita tidak diinginkan saja. Makanya hati-hati men. Kita bismillah saja, mudah-mudahan perjalanan kita selama untuk menemukan atau ngambil daripada Bangge Lampung, jemput Bangge Lampung, mudah-mudahan kita bisa sehat selamat. Saya masih ingat kalau lihat daripada apa yang ditayangkan ketika kejadian waktu itu, mudah-mudahan saya nanti bisa komunikasi, bisa telepon dengan sahabat saya, mudah-mudahan arah tujuan di mana nanti apa namanya ketika saya telepon komunikasi sama si sahabat saya, saudara saya daripada spiritual Bangge BRL Lampung, saya bisa telepon arah dan tujuannya semakin nunggu ya. Mudah-mudahan saya nanti nggak sampai kejebak yang biasa mereka lakukan. Jadi men, kau situ aja, kau coba saya mau hubungin dulu si ini nanti. Mudah-mudahan ini ada. Kalau saya sembari menunggu di tempat kisah, saya takut diintai seperti pendekar-pendekar bisu ya. Mereka ini benar-benar bukan hanya Bangge Lampung ya, bahkan seperti apa namanya sahabat-sahabat yang lain pun mau dimusnahkan gitu ya. Kita telepon dulu ya, coba nyambung apa enggak ini, kita loudspeaker ya, supaya nanti ada titik terangnya ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ci, gimana? Waduh. Sudah sampai? Saya ini kan ada di daerah tempat kejadian ketika insiden Bangge Lampung. Ini kan saya tadi habis ngontrol ke Ki Slamet tuh gubuknya. Saya memang sudah janjian juga sama. Nah ini kan saya melihat ketika waktu ada insiden di mana Bangge Lampung waktu dihanyutkan itu, saya ini kan kebingungan nih arahnya, ini kan hutan belantara semua, makanya saya mengajak kamu, maksudnya kau bisa nggak datang ke sini nanti? Oh bisa Ci, tentunya. Ini Oh, juga sedang ada janjian ini. oh ya udah. Para sahabat tim Oh Bangwe ya, ya. ya udah. Kalau memang kau ada di benar-benar ada siap datang ke lokasi, nanti saya nunggulah. Ada berapa menit nanti. Tanda-tandanya itu ada apa ya? Ada bambu-bambu apa gimana waktu itu? Atau di bawah batu-batuan itu? Iya di hutan Ci, hutan belantara yang ada bambu-bambunya juga Ci. Dan di situ juga banyak pohon besar. Oke. Oke, nanti jangan lupa Dan bawa. tentunya juga Iya, Ci, apa itu? di hari ini di hari penentuan ini Ci katanya Iya, Ci. betul. Makanya saya langsung turun ini ke lokasi untuk memastikan, karena melihat daripada kejadian insiden yang ada, makanya itu sahabat-sahabat itu sudah rindu, sudah kangen untuk kepastian Bangge Lampung hari ini benar-benar kita bisa temukan ya, kita bawa pulang. Iya Ci, cuman hati-hati Ci, karena si antik-antik si pendekar bisu ini sangat licik Ci.
Oh iya, iya. Tentunya mereka Oh. ini pastinya memasang sesuatu jebakan ya. Iya, betul, betul, betul. Jadi kita juga harus selalu waspada ya, Ci ya. Iya, betul, betul, betul. Iya, benar, 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 harus waspada. Ya, mudah-mudahan aja nanti saya akan coba jalan terus, akan telusuri dengan kejadian ini. Oke. Mudah-mudahan saya nggak terjadi apa-apa ya. Yuk, 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 gitu aja dulu ya. Nanti saya tunggu di sana ya. Oke, nanti kita berkumpul, Ci ya. Yuk, 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 yuk. Assalamualaikum. Nah, jadi sahabat saya, sembari nunggu ya, kita jalan menelusuri di mana tempat mereka yang namanya ketika insiden waktu ada pertempuran itu. Mudah-mudahan saya bisa bersama tim, artinya yang sahabat-sahabat, termasuk sahabat Air Lampung ya, spesial ya, terus di situ ada Remondo, di situ nanti ada siapa namanya Bang Bek, di situ ada Ki Slamet. Mudah-mudahan saya bisa bersatu sama mereka sembari saya nunggu untuk memastikan di mana tempat kejadian ketika Bangil Lampung dihanyutkan sama dihantam sama si pendekar bisu itu ya. Mudah-mudahan nanti si pendekar bisu itu apa namanya bisa yang namanya ketemu sama saya ya. Disitulah nanti saya nggak perlu yang namanya negosiasi lagi, nggak perlu yang namanya saya akan bicara baik lagi ya. Coba saya WA dulu si sahabat saya yang lain supaya saya bisa langsung ke lokasi di mana insiden ketika Bang Rey dihanyutkan waktu itu ya. Nah, jadi sahabat kita coba kita telusurin kata si Kema siapa tadi, sahabat Bangil Lampung tadi itu di dekat kayu-kayu besar. Kita coba nekat duluan ke sana, siapa tahu ada, nanti kita jalan aja men. Karena kalau kita sembari mengetahui di mana titik Bangil Lampung itu, disitulah kita harus benar-benar mengetahui di mana mereka sembunyikan di tempat Bangil Lampung. Memang Bangil Lampung ini selalu dipindah-pindahkan ya, dipindah-pindahkan ke tempat di mana Bangil Lampung itu biar kehilangan jejak. Seluruh tim-tim spiritual ini tidak bisa menemukan dan bisa jemput Bangil Lampung. Makanya hati-hati kita. Astagfirullahaladzim. Banyak jebakan nih sahabat ya, banyak jebakan karena ini udah hutan belantara. Hati-hati aja men. Tempatnya ini memang luar biasa men. Mana kayaknya ini mah bukan tempat sembarangan nih men. Kalau kita gegabah, mudah-mudahan si Remondo sama si siapa namanya nanti bisa ketemu sama saya ya. Ada seperti sahabat Bangil Lampung ya, yaitu BRL official ya. Ya Allah, makanya benar hati-hati nih men. Nah benar men, nggak salah saya dikasih arahan petunjuk yang ada ketika Bang Rey waktu di apa namanya dibujuk sama mereka. Saya ingat-ingat ketika tayangan Bang Rey Lampung di mana waktu dihanyutkan itu, saya rasa nggak jauh dari sini sahabat. Ya, kita hati-hati men. Ini udah
udah memasuki tempat namanya terowongan jebakan mereka. Makanya benar-benar kita pastikan benar ini men, nggak salah. Ya, coba kita pantau dulu sebentar. Saya mau coba terawang dulu supaya kita nggak bisa kelihatan sama mereka ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat ya, saya sudah bawa mustika 3 biji ya. Jadi mustika 3 biji inilah nanti supaya saya nggak bisa kelihatan sembari nunggu sahabat saya BRL official, Remondo sama yang lainnya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu sama saya bagaimana insiden dan kejadian ketika waktu Bangil Lampung ketika dihantam sama si pendekar bisu itu. Tapi demi untuk memastikan, saya mengajak kameramen mungkin terulang melihat daripada insiden kejadian ini. Men, hati-hati men. Karena jalannya luar biasa ini, tempat jurangnya ini. Ya. Bener men. Disinilah ketika Bang Re kejadian pertempuran besar-besaran, perang besar-besaran kalian lihat. Saya harus hati-hati, tempat ini memang banyak sekali yang namanya jebak-jebakan, bahkan ada yang Cik Raden rasakan. Tapi alhamdulillah semenjak saya bawa mustika ini nggak bakal kelihatan, karena mustika ini sudah kembar asli ya. Hati-hati men. Kayaknya kita bisa pastikan kejadian yang sebenarnya. Semoga ini tempat sejarah mengulas daripada Cik Raden mengatakan kepada sahabat-sahabat Bang Re waktu itu dihanyutkan pertempuran waktu itu ya. Allahu Akbar. Hati-hati men, jangan gegabah men. Kau di sana dulu men, saya mau telepon lagi siapa namanya tim BRL nanti. Nanti saya mau memastikan apa namanya keberadaan saya sudah ada di lokasi ini ya. Makanya saya minta nanti saya coba telepon apakah nanti dia bisa memastikan bahwa saya di sini gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi sahabat sudah jelas ya. Ya Allah. Coba kita telepon ya sahabat ya. Waalaikumsalam ya. Ini saya sudah di posisi dirimu di mana posisi? Ini lagi dihadang ini, Cik. Hah? Dengan para antek-anteknya ini. Waduh. Antek-antek pendekar bisu ini. Iya, saya ini kan udah di lokasi di mana waktu kejadian di mana Bang Re Lampung dihanyutkan sama si pendekar bisu hanyut di sana itu. Saya kan udah di sini sembari nunggu nih untuk menelusuri bahwasanya ada di suatu tempat gubuk yang semalam itu saya samperin itu udah dipindahkan lagi. Nah ini maka saya datangkan lagi, saya mau nunggu. Maksud saya kamu bisa nggak nemuin saya sekarang ini, bahkan memastikan keberadaan Bang itu dan posisi kamu aman nggak di situ? Di arah barat ini, Cik. Arah barat. Oke. Ini lagi berhadapan langsung dengan para antek ini, Cik. Allah. Awas. Waduh. Ya udah, saya kesana. Astagfirullahaladzim. Jadi Allahu Akbar, kejadian lagi nih sahabat. Jadi sahabat, ini ada suatu kejadian barusan saya telepon ya. Rupanya mereka ini ke arah barat. Jadi nggak ada di sini. Jadi saya coba udah memastikan bahwasanya keberadaan daripada yang namanya Bang Re waktu hanyut di sini mungkin mereka tidak ada di sini lagi. Tapi saya pastikan di sini yang namanya apa ya? Boleh dikatakan
meralat saja. Sembari saya tadi nunggu BRL official untuk memastikan bahasanya biar sahabat-sahabat tahu loh kejadian itu di sini. Makanya saya turun langsung ke sini, sudah berjanjian sama mereka biar ke titik yang sebenarnya saya ketemukan. Saya nggak bisa lama-lama ini mau ini kita apa? Kita langsung ke mana? Bisa kemana tadi di sebelah barat mana itu? Ya Allah, ada lagi kejadian. Jangan-jangan si pendekar bisu ini gerombolan mereka untuk menjegal. Makanya kita hati-hati men. Waduh, benar-benar luar biasa ini. Arah barat kemana men? Iya. Aduh, tadi dia nunggu di arah barat tadi. Barat berarti kita harus keluar ya. Situ ya. Ya Allah. Hati-hati kita. Mudah-mudahan kita kalau udah bawa mustika ini nggak bakal kelihatan men. Karena mustika ini nggak sembarangan ini. Ini dari Bunda Ratu saya dibekal ini. Ya ini biar nggak kelihatan sama orang. Bukan buat maling ya, nggak boleh. Buat supaya mata mereka biar lamur, biar nggak kelihatan sama kita. Waduh, gimana saya memastikan ini men? Waduh. Arah barat apa ke sana bunyi? Ada tanda apa ini men? Gimana caranya men? Coba istirahat dulu sebentar untuk memastikan. Kau di situ dulu men. Kau situ dulu. Nanti saya memastikan dulu ya. Benar-benar kepositifan apa dia diserang jegat sama janggar ya. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Saya kalau jegat sama gerombolan mereka kacau ini. Coba mudah-mudahan nggak kejadian apa-apa lah. Saya telepon lagi aja ya. Saya telepon lagi aja untuk memastikan. Mudah-mudahan dia aktif. Kalau dia aktif enak nanti sahabat. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Allah. Di mana? Aduh. Saya tadi di arah Ya. lahan Bang Re di arah sebelah barat. Saya lagi ngecek itu Ci ya. Lagi ngecek tiba-tiba ada muncul para anteknya ini yang ingin memasang jebakan. Jadi saya kejar aja Ci dan ada sedikit pertempuran di situ Ci. Itu ya. Iya. Waduh. Berarti bukan arah jalan ke sini kamu. Lagi dihadang ini Ci dan saya juga sedang mengejar ini Ci. Oh, ya gitu. Karena takutnya mereka ini bermain curang Ci. Karena di hari ini kan janjinya mereka ini akan menepati janjinya untuk menukar Bang Re, menyerahkan Bang Re. Oh, gitu. Ya udah. Kalau begitu nanti berarti saya mau istirahat di tempat Ki Slamet aja dulu ya supaya ke titik terangnya biar kita kumpul di situ aja dulu ya. Ya Ci, cuman hati-hati Ci ya karena mereka ini sangat licik ini Ci. Oh ya. Oke. Yuk. Jangan-jangan mereka ingin mengingkari janji lagi ini. Ya, oke. Yuk, so kita temuan di sana aja ya. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbi. Kacau nih, parah. Kacau nih, sobat. Sahabat, kacau, men. Kau nanti hati-hati aja, men ya. Jangan sampai kau gegabah. Jangan sampai kau nanti kecolongan. Bagaimana caranya untuk memastikan di mana titik terang yang sebenarnya Banggai Lampung itu berada. Ya, kita jangan coba telusurin dulu ya. Astagfirullahaladzim. Sembari nunggu sahabat-sahabat yang lain ya. Allah. Tapi mobil kita aman kayaknya di situ kendaraan kita. Karena saya udah pakaian-pakaian tadi udah saya siapin semua. Bahkan dia tadi udah saya suruh bawa makanan sahabat. Makanan untuk supaya di mana Bang Ray nanti mungkin dia kelaparan kita kasih makan. Tapi kalau saya bawa ini memang nggak kelihatan sahabat. Nggak kelihatan sama makhluk-makhluk seperti pendekar-pendekar gitu. Tapi sahabat Ciraden BRL official tadi lagi dijegat di sana. Gimana ini caranya? Kita pantau dari sini, intip dulu. Mudah-mudahan nggak ada pergerakan. Apa kita langsung jalan aja ke situ, men? Iya. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan aja, men. Karena bahaya ini. Nggak gegabah. Yang kita hadapi ini bukan orang sembarangan ya. Memang laknat benar si pendekar bisu ini. Berani-beraninya dia. Sampai sejauh itu selama itu dia menahan Bang Ray. Memang tujuan sudah bilang, sahabat. Memang nggak perlu yang namanya pendekar gerombolan si bisu ini harus kita biarkan. Karena otak dari semua ini janggar ini. Jadi janggar ini adalah segala sesuatu sumbu sama supeng sama si Mahesa itu. Iya.
Hati-hati men. Iya. Kita sembari nunggu dulu ya. Saya mau ada niat sahabat kalau ketemu yang namanya seperti Mak Jangkar itu nanti, itu yang jelas dia mau saya ikat dulu di kayu. Walaupun bagaimanapun dia harus saya paksa untuk menyerahkan, memberikan Banggai Lampung. Nggak akan saya lepaskan ikatan itu, ya. Kalau belum dia mengatakan di mana sesungguhnya keberadaan Banggai Lampung. Iya. Waduh men. Ya Allah, gimana ini caranya men ya? Saya nunggu Kisahmat sama Bek belum ada yang nongol ini men. Kita nanti kalau kita diam di gubuk Kisahmat nanti mereka muncul, tahu saya gawat nanti. Gimana caranya men ya? Iya. Ya Allah ya Rabbi. Waduh, men coba kau lihat itu apa itu men, apa itu men? Ada mereka itu men, pergerakan mereka men, bahaya itu men. Hah? Itu ada yang gerak-gerak men. Hah? Ya, coba kau zoom itu siapa itu men? Hah? Ya Allah, ya Allah. Coba saya kesana dulu sebentar men ya, kau pantau di sini ya, sebentar aja. Saya mau pas penasaran itu ada enggak? Takut mereka bisu tuh. Ini Allah, karena nggak jauh ini sama, tapi saya aman, saya bawa pusaka ini sahabat, aman ya, nggak apa-apa, saya aman. Ya Allah, Allahu Akbar, seperti men, iya men, ada pergerakan men, ada pergerakan di sana men. Bagaimana caranya men? Hati-hati kau situ aja, sana aja men, bahaya. Hati-hati men, nanti kau bisa kelihatan sama dia. Saya lihat ada gerombolan. Mungkin Bangkai nggak jauh dari situ. Waduh, saya telepon siapa ini? Tadi sahabat BRL. Tadi dia ada insiden gimana, kejadian apa tadi? Ya Allah, ya Rabbi. Coba saya atau men, sahabat kau tunggu situ main bahaya ini. Kalau gegabah bisa kacau. Karena saya yakin pasti nggak jauh dari sini men. Ya. Itu bayangan kelihatan men. Makanya kau di sana aja. Itu kelihatan itu. Kelihatan. Pergerakan mereka. Jangan-jangan itu mau mindahin Banggai Lampung lagi. Iya. Ya Allah, gimana caranya ini saya? Men, hati-hati men. Mereka gerak sini men. Mereka gerak sini men. Awas men. Kita gerak sini men. Kita coba mengindak sini men. Ke sini men. Jangan mundur. Bahaya. Jangan kita paksakan, bahaya. Kita coba intai dulu, sahabat. Apa? Kita lihat di coba ke gubuk Kisahmat tadi. Ada orang nggak gitu? Kalau memang ada orang, baru kita nggak bisa lewat situ men. Bahaya soalnya. Apa? Men, hati-hati men. Hati-hati. Allah Akbar. Hati-hati men. Hati-hati men. Jangan kabur men. Iya. Astagfirullahaladzim men. Men. Itu ada motor men. Motor siapa itu men? Hah? Kelihatan men, ada motor. Kau tunggu sini sebentar men, saya mau lihat dulu sebentar. Kalau saya udah bawa ini nggak bakal kelihatan men. Diam. Kau diam sini aja men. Iya. Supaya nggak mereka itu kita ketahui. Tapi nggak ada orang ini. Mana orangnya ini?
Bahaya, men. Men, bahaya. Men. Bahaya, men. Itu kami bener, men. Saya tadi ngeliat kumpulan-kumpulan mereka itu kami bener, men. Ya bagaimana caranya ini, men? Itu udah kelihatan ada suatu motor. Keselamatnya belum ada tanda-tanda. Biasanya tadi ada suara-suara mereka itu, ada jeritan-jeritan apa itu situ. Ya Allah, gimana caranya nih? Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Saya mau coba ambil minum sebentar, minum. Kau pantau dulu, men. Kau pantau bagaimana caranya itu. Jangan sampai kita yang namanya kecolongan. Iya, kalau kecolongan bahaya. Tapi memang ramai benar tadi tuh, men. Gimana caranya, men? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba saya telepon dulu sebentar lagi ya. Saya telepon udah sampai mana tadi. Iya. Iya, kita telepon dulu. Sahabat saya BRL tadi udah sampai mana dia. Dia mau kesini enggak gitu. Kalau dia memang kesini, baru saya nanti memastikan. Iya. Sini aja, men. Kita pantau dulu. Saya mau nelpon sahabat saya tadi BRL ya. Ya Allah, nggak beres ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Kenapa? Waduh. Gimana, man? Saya ini udah menemukan ada motor tadi situ. Lihat di sana rame-rame. Saya muterlah ke sini. Rupanya ada suara di sana. Apakah di situ tuh Bang Ria? Motor apa itu, Ci? Motor apa, Ci? Nggak tahu itu, nggak jelas saya. Saya ngeliat itu, makanya saya mau bagaimana cara. Saya nungguin kamu, masih lama nggak ini maksudnya? Iya. Sepertinya kita bertemu di lahan Bang Ria, Ci. Oh begitu ya? Iya. Ya udah kalau begitu, saya meluncur ke sana aja. Jangan kepaksakan dulu. Iya. Kita kalau begitu kita ketemu nih. Yuk. Yuk, hati-hati. Yuk, men. Kita tutup dulu ya. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, bahaya ini.